channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Di Gaikindo Indonesia International Auto Show ini banyak banget mobil-mobil listrik. Dan kali ini kita lagi ada di booth Citroen. Mobil listrik asal Eropa nih guys. Ini adalah New Citroen isi3. Jadi yang kemarin Citroen sempat keluarin mobil Citroen C3 yang versi bensin. Kali ini Citroen mengeluarkan yang versi elektrik. Dimana kalau mobil-mobil elektrik kan umumnya nih, ya nggak, kebanyakan kan adalah produsen asal Tiongkok yang ngeluarin mobil listrik yang harganya murah meriah. Kayak Wuling Air EV yang dijual di harga di range di 200 sampai 300 juta. Terus ada Ceres E1 yang dijual di bawah 200 juta. Dan kalau Ioniq 5 itu kan dijual di harga 700 sampai 800 juta. Tapi guys, Citroen isi3 ini dijual di bawah 400 juta. Bayangin, mobil listrik Eropa di bawah 400 juta. Dan kalau kita lihat dari depan, ini bentuknya artistik banget ya, mobil Eropa. Malum, Citroen adalah pabrikan asal Perancis. Kota mode. Maka nggak salah kalau bentuk mobilnya ini, punya bentuk yang khas. Tapi tetap terlihat keren dan modern. Kita lihat lampunya. Karena mobil ini memang dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau untuk sebuah mobil listrik. Untuk lampu ini masih halogen untuk lampu utamanya, tapi di sini DRL-nya dia sudah LED dan di sini juga ada lampu senjanya dan belum ada fog lamp ya. Tadi gue lihat yang oranye itu udah ada fog lamp guys. Kalau ini belum ada fog lamp. Sepertinya beda tipe, tapi harusnya sih ini dijual dengan satu tipe aja. Di sini ada bentuk grill yang menyambung membentuk logo Citroen-nya. Wih, keren banget. Karena ini adalah basicnya mobil bensin, maka di sini masih ada grill, guys. Cuma kalau kemarin mobil bensin mungkin grill ini buat ngademin mesin, ya nggak? Ngademin radiator. Ini masih bisa ngademin kondensor AC. Tuh, jadi kelihatan tuh ada kondensor AC-nya. Kita lihat dari depan, di depan juga belum ada kamera mundur, belum ada juga sensor parkir depan. Kita buka kap mesinnya. Wih, kok nggak ada mesin ya? Mana tuasnya ini? Di mana? Sebentar guys. Oh, ternyata ada di sini dia. Ngumpet. Jadi ini udah nggak ada mesin. Ini cuma ada controller, tapi tetap ada motor listrik yang langsung menggerakkan kedua roda depan. Untuk tenaga, Citroen isi3 ini bisa dibilang nggak besar-besar banget. Powernya hanya 57 PS. Tapi dia punya torsi lumayan, 143 Nm. Dan yang namanya mobil listrik itu kan torsinya lebih instan, dari dinamo langsung ke roda. Jadi, walaupun dia tenaganya hanya sebesar 57 PS, tapi dengan torsi 143 Nm, tetap bikin mobil ini bisa satset. Pokoknya satset. Terus untuk pengecasan, untuk fast charging, posisi 10% sampai 80% itu membutuhkan waktu 57 menit. Dan untuk standar charging, dari 0 sampai 100 itu kurang lebih membutuhkan waktu di 10 jam. Nggak selamanya mobil listrik itu mahal ya. Malah justru yang buatan Eropa, pabrikan Eropa maksudnya, itu harganya sangat terjangkau sekali. Dan untuk jarak tempuh pada saat penuh itu kurang lebih menempuh 320 km. Kita lihat dari samping. Ya, ini adalah tempat charging ya. Kita buka aja guys. Oke.
Sekarang kita buka. Nah, jadi dia ada DC charging ya, dan ada AC juga untuk AC fast chargingnya. Jadi udah ada 2. Wih, komplit ini. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi bisa AC charging dan DC charging di sebelah sini. Terus kalau dilihat dari samping juga desainnya gimana ya? Ini desainnya itu agak beda gitu dari mobil-mobil pada umumnya. Karena yang namanya mobil Eropa, mobil Perancis, kota mode, jadi dia punya desain yang unik tapi keren. Mobil ini two-tone, rata-rata mobil ini two-tone, kayak ini warnanya abu-abu, atapnya putih, dan dia udah ada roof rail. Walaupun ini roof railnya ini bisa dibilang apa ya, pemanis. Kalau kita lihat nih sepertinya roof railnya tidak untuk bawa barang, karena kalau dipegang terlihat kurang kokoh guys. Untuk ban ini menggunakan ban ring 15 dengan ukuran 195/65 ring 15. Yang menurut Mas Ban ukuran ini sudah cukup untuk sebuah hatchback ya. Hatchback yang rasanya crossover, yang nggak terlalu besar. Untuk pengereman dia rem depannya cakram dan rem belakangnya sudah tromol. Jadi kalau kita lihat dari samping, sebenarnya sih ada yang sedikit mengganggu gitu loh. Dia masih tipe jungkit. Masih tipe jungkit guys. Dimana yang mobil-mobil sekarang kan udah tipe tipe tarik gitu ya. Kita dari bagian belakang. Bagian belakangnya bentuknya sangat artistik. Karena gue mau bilang mobil ini futuristis, ya cukup terlihat futuristis. Tapi gue lihat ini bukan sekedar mobil, ini adalah seperti sebuah karya seni. Bentuk mobilnya itu modern, enak dilihat, dan mempunyai DNA yang berbeda ya dari mobil pada umumnya. Warna two-tone-nya juga jelas di belakang, karena hampir semua Citroen AC3 ini atapnya warna putih, termasuk yang orange juga atapnya warna putih. Tapi memang rata-rata ada kombinasi warna, walaupun nggak semua atapnya itu berwarna putih. Terus kalau kita lihat dari bagian belakang, di sini udah ada rear fogger, ada rear wiper, ada kamera mundur, dan ada sensor parkir belakang. Untuk bagian lampu, sebenarnya ini semua lampunya belum LED, masih menggunakan bohlam. Tapi dia punya tekstur dan bentuk yang nggak kelihatan murahan gitu ya. Tetap lampunya ini terlihat berkelas, walaupun masih pakai bohlam. Sekarang kita buka bagasinya. Oke. Nah, bagasinya cukup besar. Ini juga ada kayak tali di sini nih. Jadi kalau pintunya terbuka, penutup pintunya juga terbuka. Jadi lebih rapi lagi. Barang-barang nggak terlihat. Sorry, ini ada barang-barang Mas Ban. Terus di bagian sini juga ada hook buat gantungin belanjaan. Jadi kalau teman-teman belanja, ya, kantong plastiknya bisa digantung di sini. Maksimal 3 kilo ada tulisannya. Terus, sorry, tas Mas Ban kita turunin dulu sebentar. Di sini ada ban serep. Ban serepnya sedikit lebih kecil ya. Kalau yang ban nempel itu kan 195/65 ring 15. Kalau ini 185/65 ring 15 dan velg kaleng. Ini velg kaleng. Ya lumayan lah, space saver. Ini ada segitiga pengaman. Ini ada kunci-kunci. Dan ini ada kotak obat. Kotak obatnya kayaknya dari India ini. Ya. Bukan dari Perancis ya. Terus ketika kita membutuhkan bagasi yang lebih luas, ini kan bisa dibuka. Kurang lebih seperti ini. Bisa, terus ininya kita angkat. Nah, ini kita angkat. Nah, ini bisa bagasinya lebih luas. Terus bagian bangku ini juga bisa ditekuk. Tapi dia ditekuknya ini guys. Sebentar. Ini kita tekuk aja. Nah, dia ditekuknya nggak dibagi dua, jadi satu, dan dia tidak rata lantai. Oke, kita kembalikan lagi. Bentar, Jan.
Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kita lihat interiornya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini harganya berapa? Harganya 395 juta. Dan yang harganya 395 juta adalah yang menempel di mobil ini. Jadi ini joknya masih fabric, ya enggak? Dan tapi setirnya sama, ini udah dilapis kulit. Jadi kalau teman-teman lihat yang sebelah sana yang oranye itu yang udah ada fog lamp dan jok kulit, itu adalah yang versi upgrade, bukan yang harga 395 juta. Untuk jok nih semuanya masih manual ya. Baik sliding, belum elektrik. Ya, tapi untuk mobil listrik di harga 300 juta menurut gue sih ya masih oke. Karena yang namanya mobil listrik itu rata-rata masih mahal. Dan satu, tadi gue ada sedikit kelupaan. Untuk baterai, ini baterainya ukurannya 29 kWh. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi dia punya desain interior yang... Coba, menurut teman-teman desainnya gimana? Ya menurut gue ya desainnya sih ya modern lah ya. Dia punya desain yang ya sekali lagi jujur aja artistik. Berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya. Dan dia juga berani mengkombinasikan warna oranye di dalam dashboard. Tapi ada satu kekurangannya. Ini semua masih menggunakan material hard plastik. Sampai sini juga hard plastik. Jadi dia belum ada material yang soft touch material, termasuk di bagian door trim. Ya enggak? Tapi sih masih oke loh, ya kan? Rata-rata mobil-mobil listrik yang harganya di bawah 300 juta itu kan menurut Mas Ban tuh terlalu kecil ya. Kalau jujur sih gue sih kalau mobil kecil itu cocoknya sih memang di dalam kota gitu kan. Karena itu kecil banget kayak Wuling Air EV atau Seres E1. Kalau di tol kayaknya agak ngeri ya. Karena di tol kan kadang-kadang yang lewat juga mobil dan bis-bis itu udah besar-besar, semuanya ngebut-ngebut. Pengaturan AC masih sistem putar ya, tapi dia ada heaternya jadi bisa mengeluarkan udara panas dari bagian AC. Terus dia juga ada arah penyemburan AC yang banyak. Jadi bisa di depan dan di kaki, bisa ke kaki, bisa di kaki dan ke kaca untuk mencegah terjadinya pengembunan. Untuk head unit, ini head unitnya juga lumayan besar dan sudah komplit. Karena dia sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Oke. Dan ada pengaturan, ternyata tidak ada vehicle settingnya. Vehicle settingnya ya, cuman begini aja guys. Kaget gue, kaget. Ya, semuanya serba modern dan unik tuh. Lihat outlet AC-nya, bentuknya bener-bener artistik ya. Bukan sekedar futuristik, tapi ini artistik. Karena Citroen C3 yang bensin itu cuma dipasarkan dengan varian manual. Nah, kalau teman-teman mau nyari yang otomatis, ya ini yang elektrik. Karena elektrik bukan otomatis sih, memang ya elektrik karena dia nggak ada transmisinya. Dan dia ada pilihan transmisi yang sebenarnya simple guys. Jadi ini kayak ini R tinggal didorong di tengah di N dan D tinggal didorong ke belakang, dan ini ada fitur Eco biar lebih irit baterai. Terus untuk menyalakannya dia masih ada kunci fisik. Ya, masih ada kunci fisik seperti ini. Jadi ini masih dicolokin. Yang mana mobil-mobil listrik umumnya udah tinggal pencet atau tinggal ya udah kayak smart entry, terus diputer sampai ini ada tulisan ready. Seperti itu. Jadi ini pun simple sekali. Berbentuk LCD yang masih tipe dot ya. Tapi jelas ini ada kilometer. Terus ini juga udah ada range. Terus trip meter. Nah ini trip meter, odometer, dan trip A, trip B. Nah ini baterai yang tersedia juga 98%. Dan sisanya indikator-indikator. Simple sekali, tapi mudah dibaca. Untuk pengaturan setir, nah dia hanya tilt steering tanpa teleskopik. Tapi untuk yang versi elektrik ini dia sudah electric mirror. Electric mirror, bukan congkel-congkel di sini. Dan yang menariknya guys,
untuk nurunin kaca di bagian belakang itu ada di sini. Nih teman-teman. Dan dia auto down. Jadi nggak full auto. Kalau naikin dia nggak bisa auto, tapi kalau turunin dia bisa auto, termasuk di kaca depan. Ini juga kalau kita turunin dia auto. Tapi naiknya enggak ya. Kan kalau auto kan bisa naik dan turun secara auto juga. Simple sekali untuk sun visor. Begini doang tanpa kaca. Di sini ada kaca tapi nggak ada penutupnya dan nggak ada lampunya. Yuk kita coba duduk di bangku baris kedua. Tapi gue setel dulu duduk nyamannya Mas Ban di bagian depan. Oke. Kita duduk di bangku baris kedua. Lumayan lega. Jadi kayak gue ngerasain kayak duduk di mobil-mobil apa ya, city car lah ya, kayak duduk di Nissan March atau di Jazz atau di Yaris, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini masih cukup lega, headroomnya juga cukup lega. Waduh, ini masih lega semua guys. Walaupun tapi layoutnya simple. Di sini cuma ada pocket di sebelah kiri dan nggak ada outlet AC di belakang. Tapi dia ada power outlet 2 biji. Nah, 2 biji. Dan untuk mekanisme penekukan dia juga 100% bisa nekuk semua. Jadi nggak dipisah bagi dua, nggak 50-50 atau 60-40. Simple aja. Dan karena mobil ini berpenggerak depan, jadi bagian tengah rantainya ini lumayan rata. Jadi bisa bikin lebih lega lagi kalau kita duduk bertiga di bangku bagian belakang. Oke, jadi teman-teman mau nyari mobil listrik, pilihannya bukan cuma merek Korea, merek Jepang, atau merek Tiongkok. Sekarang merek Eropa pun juga menjual mobil listrik dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kalau di belakang Mas Ban ini yang versi upgrade-nya lebih lengkap. Dia udah ada fog lamp, ya kan, dan joknya juga sudah kulit. Tapi kalau teman-teman membeli dengan harga yang 395 juta, teman-teman akan dapat yang model seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.